Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini teman-teman mahasiswa FTIE Dharma Putra, kita akan masuk ke dalam pelajaran dari matematika keuangan pertemuan yang ke-5. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perhitungan matematis dalam praktik keuangan. Sebelum kita masuk ke teori, sebelum kita masuk ke perhitungan matematis, saya akan menjelaskan dahulu kepada teman-teman bagaimana teori tentang analisis kredit secara matematis dalam praktik perbankan. Nah, di sini kita akan menganalisis sebuah bagaimana cara menganalisis kredit, apa-apa yang menjadi dasar pertimbangan perbankan untuk menyetujui sebuah kredit. Nah, ini yang disebut dengan eksplorasi calon nasabah, ya. Jadi yang pertama kita di sini dapat teman-teman lihat yang pertama dari analisis kredit. Jadi tujuan utama dari analisis kredit adalah analisis permohonan kredit untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah ini mempunyai kemauan. Nah, yang pertama itu harus nasabah ini punya kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya kepada bank secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunganya sesuai dengan kesepakatan dengan bank. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian kredit nasabah terlebih dahulu harus terpenuhi prinsip 5C analisis. Nah, jadi ada 5C yang harus dipenuhi sebelum kredit itu disetujui. Yang pertama, C yang pertama adalah karakter, ya, karakter. Jadi karakter ini adalah watak dari nasabah. Watak dari nasabah baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha, di mana kegunaan dari penilaian karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya, atau disebut dengan willingness to pay, sesuai dengan perjanjian telah ditetapkan. Jadi intinya kira-kira nasabah ini ketika kita memberikan kredit, ketika kita memberikan pinjaman, apakah nasabah ini akan mau membayar kembali. Nah, jadi ini penting karena ada orang yang ketika kita kasih hutang itu membayarnya dia tidak mau. Nah, ini yang harus kita cek bagaimana karakter dari nasabah ini. Nah, jadi di sini untuk memperoleh gambaran tentang karakter di calon nasabah itu, ini dapat ditempuh yang pertama dengan meneliti riwayat hidup calon nasabah. Meneliti riwayat hidup calon nasabah ini kita bisa lihat nanti bagaimana dia dalam kalau dia pernah kredit, bagaimana kreditnya di tempat lain. Nah, ini menjadi pertimbangan bagi kita. Apakah lancarkah atau tidak? Kalau misalnya nasabah itu meminjam di perbankan atau lembaga keuangan yang terdaftar di OJK, itu kita akan melihat bagaimana riwayat atau sistem informasi debitur dari calon debitur itu, apakah dia lancar atau tidak. Jadi kita lihat dari situ dengan menginput KTP atau bisa juga disebut dengan BI checking. Kemudian meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya. Kemudian ini kita lakukan dengan verifikasi ke lingkungan, bisa ke RT, ke tetangga kiri kanan. Nah, ini yang ketiga hampir sama dengan tadi, meminta bank to bank information. Nah, ini yang sistem informasi debitur. Ini yang kita input dengan menggunakan KTP biasanya, nama orang tua. Ini kita input. Biasanya masing-masing perbankan sudah ada aplikasi ini, dan ini masing-masing debitur itu akan terdaftar di Bank Indonesia, sehingga Bank Indonesia nanti kita bisa dapat informasinya apakah calon debitur ini lancar atau tidak. Kemudian yang selanjutnya mencari informasi apakah nasabah ini suka berjudi. Nah, ini kita wanti-wanti nih. Ini adalah kebiasaan jelek dan ini akan menghancurkan. Berarti kalau dia suka berjudi berarti karakternya tidak bagus. Ini kita hindari calon debitur seperti ini. Kemudian mencari informasi apakah calon nasabah memiliki hobi berfoya-foya. Nah, seperti itu. Itu yang C pertama. Kemudian yang kedua adalah kapital. Kapital ini adalah
jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Jadi misalnya kita contohkan gini, dia mau minjam kepada kita sebagai modal kerja gitu. Emangnya stok yang ada pada tokonya itu ada berapa? Dan itu semakin yang lebih baik adalah lebih besar modal dia sendiri daripada yang kita pinjam itu lebih baik. Misalnya dia meminjam kepada kita 100 juta, itu minimal stok yang ada di tokonya atau di kedainya itu minimal 100 juta atau lebih. Lebih baik itu 200 juta atau lebih. Itu makin baik. Berarti dia mempunyai kemampuan yang bagus dalam segi kapital. Kemudian yang ketiga adalah capacity. Capacity ini yang kita sebut dengan perhitungan matematisnya. Jadi di sini adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan penilaian adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana calon nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya. Nah, jadi pengukurannya ini adalah pendekatan historis. Ini kita menilai past performance. Nah, ini kita lihat dari kredit dia sebelumnya, apakah dengan kredit yang dia pinjam itu dia lancar gitu ya? Apakah menunjukkan di sini pendekatan historis juga dikatakan apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu. Kemudian yang B, pendekatan finansial itu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Nah, ini penting, semakin berilmu orangnya, mungkin ini dikatakan semakin baik dalam pengelolaan keuangannya. Dan ini menentukan keamanan bagi kita, keterpercayaan bagi kita, apakah calon debitur ini memang layak untuk kita biayai. Karena kita akan memberi uang kepada orang itu. Walaupun mereka ada jaminan, dan jaminan itu bukanlah syarat yang utama. Tapi yang penting tadi adalah karakter, kemudian kapital, dan yang lain. Dan kolateral itu hanyalah pendukung. Karena kita di pihak perbankan bukan tujuannya adalah menjual dari jaminan calon debitur. Kemudian pendekatan yuridis, yaitu secara apakah calon nasabah mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian dengan kredit dengan bank. Nah, jadi ini kita pastikan teman-teman, yang meminjam atas nama itu pastikan orang-orang yang benar-benar berwenang, memiliki wewenang untuk memberikan keputusan. Nah, jadi kalau teman-teman menyalurkan kredit kepada calon debitur itu pastikan betul-betul itu yang meminjam itu adalah orang yang memiliki usaha, itu maksudnya. Kemudian pendekatan manajerial yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan. Kemudian ada pendekatan teknis yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon nasabah mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi keuangan, industri dan relation sampai pada kemampuan merebut pasar. Nah, ini adalah kemampuan teknis, kemampuan calon nasabah dalam mengelola faktornya. Nah, ini berarti udah 3C, ada tadi karakter, kapital, capacity. Kemudian yang keempat adalah kolateral. Nah, ini kolateral, ini adalah jaminan. Nah, jaminan ini tentu seharusnya lebih besar daripada jumlah plafon yang diminta. Nah, biasanya dalam perhitungan matematis nilainya adalah dihitung dengan LTV atau FTV ya. LTV loan to value, FTV finance to value. Jadi nilai pinjaman dibagi dengan nilai bangunan. Nah, jadi seharusnya nilai bangunan itu memang jauh lebih besar daripada jaminan. Jadi kalau seandainya nasabah itu menunggak, itu kan jaminannya bisa dieksekusi misalnya seperti itu ya yang terjadi sekarang itu. Dan ketika dijual itu kalau seandainya nilainya turun nggak terlalu jauh untuk melunasi pokok dari pinjaman kepada bank yang bersangkutan. Kemudian yang kelima adalah condition of economy. Nah, di sini juga kita sebagai analisis, sebagai penganalisa itu kita harus mengetahui condition of economy, situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada saat yang kemungkinannya mempengaruhi kelancaran perusahaan calon debitur. Nah, untuk mendapat gambaran mengenai hal tersebut perlu diadakan penelitian mengenai hal-hal antaranya keadaan konjungtur, kemudian peraturan pemerintah, situasi politik dan perekonomian dunia dan keadaan lainnya yang mempengaruhi pasar. Nah, gitu.
Jadi misalnya kita contohkan lah ya, sebagai contoh, misalnya eh, dalam usaha perkebunan sawit ya, perkebunan sawit. Sini perkebunan sawit kita menganalisis, kita tentu harus menilai ini apa momennya. Momennya itu misalnya ketika harga sawit lagi turun karena kondisi politik. Nah, ini kita harus jadi pertimbangan untuk menyatakan ini amankah atau tidak usaha ini kita biayai. Nah, itu kira-kira gambaran dari tentang sebelum kita masuk dalam perhitungan matematis dalam analisis kredit, itulah gambaran dari uh, matematika keuangannya nanti yang akan kita hitung. Tapi intinya nanti dalam matematika keuangan secara matematis kita yang di sini yang di capacity ya, capacity. Jadi ada 5C, yang pertama karakter, yang kedua kapital, yang ketiga capacity, yang keempat collateral, yang kelima condition of economy. Jadi itu dulu untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Nanti akan kita lanjutkan dengan perhitungan matematisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.